Pagi ini, saya Dwi Chanovianti akan menemani mitra sehat semuanya dalam 1 jam ke depan dengan topik yang seru tentunya, yaitu rinitis alergi. Tapi, sebelum kita mulai obrol yang lebih jauh, saya akan memberikan pantun dulu ya. Untuk para mitra sehat semuanya yang menonton, bilang cakep ya. Oke, lagi scroll medsos nemu story. Cakep. Hidung malah bersin lagi. Cakep. Daripada bingung sendiri, yuk simak obrolan seru bareng RSUD Kartini. Oke, satu lagi nih, biar semakin semangat ya dalam menonton podcast pada pagi hari ini. Hari Kamis waktunya aksi. Cakep. Ngopi santai sambil edukasi. Cakep. Dengerin podcast asik, menginspirasi, biar makin paham rinitis alergi. Yeay. Oke, baik. Mitra sehat semuanya yang sedang menonton siaran langsung pada pagi hari ini, nggak cuma di Instagram, juga ada di YouTube, channel YouTube-nya RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Jangan lupa menyaksikan, dan juga pada pagi hari ini saya tidak sendiri untuk menemani mitra sehat semuanya. Telah hadir bersama kami semuanya ini narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Dian Indah Setiorini, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher dari RSUD RA Kartini. Selamat pagi Dr. Dian. Selamat pagi Mbak Caca. Sehat pagi. Dokter? Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi mitra sehat semua. Pagi dokter ya. Hari ini penuh dengan semangat ya dok ya. Masih pagi banget nih, kita sudah memulai podcast untuk menemani mitra sehat semuanya, memberikan informasi-informasi seputar dunia kesehatan tentunya ya dokter ya. Tema kali ini adalah rinitis alergi nih ya dokter ya. Oke dokter, sebenarnya boleh nggak sih atau boleh dijelaskan dulu nih kepada mitra sehat semuanya, apa sih sebenarnya rinitis alergi itu dokter? Ya. Boleh langsung saja. Baik Mbak Caca, selamat pagi mitra sehat. Jadi kali ini kita akan sharing ya Mbak Caca ya, tentang rinitis alergi. Apa sih rinitis alergi itu? Rinitis alergi itu suatu peradangan di rongga hidung Mbak Caca, di mana dia itu merupakan suatu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Yes. Apa itu? Reaksi pada tubuh kita, di mana ini dipicu dengan munculnya imunoglobulin E di mukosa hidung, yang mana dia muncul gara-gara adanya paparan dari alergen. Alergen itu sumber-sumber alergi yang nanti akan kita ceritakan bersama. Baik. Jadi itu memang banyak sumbernya ya dokter ya yang dikatakan rinitis alergi. Dokter, kalau untuk rinitis alergi nih, sama nggak sih sama seperti kayak pilek biasa atau batuk nih? Perlu mitra sehat sepertinya masih bingung nih sebenarnya dok. Saya ini batuk atau pilek, apakah ini saya rinitis alergi nggak sih? Boleh dijelaskan nih dokter? Iya betul Mbak Caca. Jadi teman-teman kita yang belum tahu ya, jadi rinitis alergi itu berbeda sekali dengan flu ya. Kita sebut flu ya. Karena kalau rinitis alergi itu tidak ada infeksi bakterial di situ atau virus di situ, tetapi dia hanya suatu reaksi peradangan. Tetapi kalau flu itu dia ada infeksi di situ, sehingga gejala-gejalanya ada sertai demam, kemudian mirip sih sama rinitis alergi, cuma tidak ada demam di rinitis alergi. Kemudian bersin-bersin juga ada, cuma kalau bersin-bersin di rinitis alergi itu terus menerus Mbak Caca. Jadi jebres gitu. Kadang-kadang itu penderita rinitis alergi itu sampai merasa saya tuh capek bersin dok. Sampai seperti sekali. itu. Jadi emang beda ya dokter ya. Kalau rinitis dan influenza biasa itu beda ya dok ya. Yang membedakan tadi mitra sehat semuanya ada demamnya. Kalau dia flu, kalau rinitis nggak ada ya dokternya. Apalagi di musim banget ini yang namanya musim panas ya dok. Debunya banyak, tiba-tiba ada hujan, itu terserang itu bisa dikatakan terserang alergi, rinitis alergi atau terserang influenza nggak sih dokter? Nah itu, jadi kalau rinitis alergi itu kan kita harus ada sumber pencetusnya, Caca. Jadi pencetusnya yaitu sumber-sumber yang mengakibatkan alergi. Jadi misalnya debu rumah, terus kemudian tungau, kemudian bulu kucing. Jadi kalau untuk cuaca itu memperberat aja. Memperberat. Jadi misalnya pada musim penghujan misalnya nanti ya pada Desember itu ya, itu musim penghujan dan dia memperberat untuk rinitis alerginya. Tetapi dia bukan sumber dari rinitis alergi. Rinitis gitu ya dokter ya, penjelasannya menarik banget nih dok. Musim yang kayak gini tuh memang
kita perlu tahu nih, yang mana sih yang dikatakan harus rinitis alergi itu seperti apa, influenza seperti apa. Ini perlu kita tahu nih penyebab faktornya tadi ya, Dok. Ada tungau, ada yang bulu kucing juga bisa mempengaruhi ya, Dok ya. Itu masuknya melalui apa, Dokter? Mungkin bisa dijelaskan kepada mitra sehat semuanya? Jadi gini Mbak Caca, mitra sehat. Jadi kalau namanya rinitis alergi itu kan ada sumbernya. Nah, sumber itu bisa masuk melalui yang pertama adalah inhalan. Inhalan itu apa yang kita hirup. Ya, seperti debu rumah yang tadi saya sampaikan, tungau, bulu kucing, bulu anjing, bulu burung, kemudian tepung sari bunga, tepung sari rumput yang di lapangan itu. Kemudian yang kedua bisa dari instan atau makanan. Jadi makanan seperti coklat, seperti daging sapi, ayam dan lain sebagainya itu banyak sekali. Sehingga memang diperlukan tes-tes tertentu yang untuk supaya kita tahu kita tuh alergi apa. Gitu ya, Dok. Berarti termasuk makanan-makanan juga bisa menyebabkan rinitis alergi ya, Dok ya? Waduh, padahal saya suka coklat nih, Dok. Jadi untuk mitra sehat nih semuanya yang suka coklat juga perlu berhati-hatian ya, Didik ya. Tapi belum tentu semua sih, Mbak Caca. Baiklah, Dok. Beberapa orang aja sih kalau alergi. Kebetulan aja ya, pas itu nanti lagi makan coklat banyak, ada virus yang lain jadi nyambung deh. Jadi dikiranya makan coklat gitu ya, Dokter ya. Oke, untuk penyebab dan faktor resikonya sih, Dok, untuk rinitis alergi itu seperti apa sih, Dok? Jadi gini, sebelumnya kita ini paparkan dulu ya bahwa rinitis alergi itu bukan sesuatu penyakit yang berbahaya, Mbak Caca. Tetapi dia itu sangat mengganggu ya kita sehingga menyebabkan kualitas hidup kita tuh menurun. Coba bayangkan Mbak Caca. Jadi kalau misalnya kita hidung buntu, kita nggak bisa tidur nyenyak malam hari, otomatis paginya kita kerja ngantuk. Iya, benar sekali. Sehingga nanti prestasi kita bekerja, prestasi belajar juga menurun. Jadi kualitas hidup menurun. Seperti itu. Lah kemudian untuk faktor pencetusnya atau itu perlu kita tes alergi dulu, Mbak Caca. Sehingga nanti begitu kita tahu kita alergi apa, itu kita menghindari. Seperti itu. Berarti memang ada tesnya. Untuk di RSUD Era Kartini sendiri, Dok, apakah sudah ada tes alergi? Ya, ini untuk saat ini sih belum OTW ya, Dokter ya. Oke, mungkin selanjutnya akan ada ya. Tapi tentunya untuk teman-teman yang sudah mulai merasakan gejala rinitis alergi ya, Dok, atau influenza, sebaiknya cepat ketemu sama Dokter Dian tentunya di RSUD Era Kartini. Ada di Poli Pagi juga ya, Dok. Dan juga poli sore juga sekarang sudah ada ya, Dok, untuk poli THT ya, Dokter ya. Oke, lanjut lagi mitra sehat. Ini untuk penanganan dan pencegahan dari rinitis alergi itu sendiri, Dok. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan ya, Dokter ya. Kita mungkin ada yang shift malam nih. Ada teman-teman yang kadang ada yang tidak menggunakan masker. Kemudian nanti ada pasien yang ternyata itu diduga pasien nih. Sebagai tenaga kesehatan ataupun mitra sehat yang di lingkungan seperti biasa, ini perlu melakukan pencegahan seperti apa sih agar terhindar dari rinitis alerginya, Dok? Baik. Tapi perlu diketahui dulu mitra sehat bahwa rinitis alergi itu bukan penyakit menular, Mbak Caca. Bukan. Jadi kita tidak begitu khawatir ya. Tetapi rinitis alergi itu adalah penyakit genetik menurun. Jadi misalnya eyangnya itu ada alergi, orang tua kita terus ke kita, terus ke anak kita, itu bisa terjadi. Sehingga kalau misalnya penularan ya tidak. Misalnya saya rinitis alergi, terus saya menularkan Mbak Caca, enggak. Tetapi sebagai nakes kita juga harus tahu bagaimana cara penanganan dari rinitis alergi. Jadi yang pertama-tama seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus tahu saya itu alerginya apa. Yaitu dengan tes alergi. Nah, setelah itu kita sesuaikan nih bagaimana cara kita menghindari sumber-sumber alergi yang menyebabkan rinitis alergi pada diri kita. Gitu ya, Dok. Jadi memang harus dites dulu ya, Dok ya. Iya, betul. Saya juga jadi kepo jadinya nih, Dokter, untuk rinitis alergi itu sendiri sebenarnya apakah efeknya atau apakah yang terjadi sama kita itu adalah bersin-bersin saja, atau batuk-batuk aja, atau dia ada gatal-gatal juga bisa dinyatakan rinitis alergi, Dok? Mungkin bisa dijelaskan sama mitra sehat semuanya. Baik, jadi gini, kalau namanya rinitis alergi itu ada 4 gejala utama, Mbak Caca. Apa aja, yang pertama itu bersin-bersin sampai capek. Bersinnya sampai capek itu bersin-bersinnya. Terus kemudian hidung buntu, hidungnya buntu ya? Iya, kadang teman-teman kita tuh miring ke kanan, bumpet ke kanan, miring ke kiri, buntu ke kiri, seperti itu. Kemudian ingus yang encer seperti air. Jadi kadang kita kalau nunduk ini tes seperti air, terus kemudian gatal. Gatal itu bisa di hidung, telinga, mata dan sebagainya. Bisa di daerah mana aja ya, Dok ya? Berarti yang air cairan keluar dari hidung itu juga termasuk rinitis alergi ya, tapi tetap
itu tadi ya dok ya, harus melalui pemeriksaan banget ya dok betul, ya. Betul. Nah, apalagi kalau yang bersin-bersin ini sangat mengganggu banget. Tadi sudah dijelaskan berarti memang tidak menular ya dok ya, untuk rinitis. Tidak menular. Cuman itu untuk jangkanya gimana sih dok? Agar kita mungkin penanganannya nih, udah bersin-bersin selama 1 jam nih, kan panik nih kok nggak berhenti-berhenti. Hal utama yang harus kita lakukan untuk mencegah itu agar berhenti dulu deh minimal. Apa nih dokter? Ya, jadi yang pertama tentu kita yang paling gampang itu minum antihistamin. Antihistamin obat itu kita minum 1 lah, 10 mili itu untuk apa namanya, penata laksanaan awal. Nah kemudian nanti kita ketemu nih sama dokter THT. Nah nanti sama dokter THT akan di grading. Apakah termasuk rinitis alergi yang ringan, intermiten, atau yang ringan persisten, atau yang berat, sedang berat, intermiten, atau sedang berat persisten. Jadi itu nanti pengobatannya beda-beda Mbak Caca. Beda-beda ya. Tergantung tadi itu gejala apa sih yang disampaikan atau yang dikenakan oleh si pasien itu sendiri ya dok ya? Tentu saja tetap harus konsultasi kepada dokter spesialis ya dok ya. Untuk pengobatannya seperti tadi ada obat-obatan itu bisa dibeli langsung kah dok? Atau memang kita tetap harus konsultasi dulu nih sama dokter spesialis dok? Memang lebih baik konsultasi dulu ya Mbak Caca, karena kita kan seperti kita ketahui bahwa semua obat itu pasti ada efek samping lah ya. Apalagi kalau kita misalnya sembarangan minum sedikit-sedikit minum itu ya tidak saya berbahaya banget ya dok ya, nggak disarankan banget ya. Itu tadi yang soal bersin-bersin nih. Kemudian yang penyebab yang kedua misal hidung bampet nih dok, apalagi kayak hidung saya juga nih agak gede dok nih ya. Jadi kalau malam itu kadang bampet tiba-tiba dok, saya juga nggak tahu nih. Apakah itu karena bisa penyebabnya dari tungai di bantal gitu nggak sih dok? Ya, bisa aja. Ngefek ya dok ya? Iya. Berarti kalau bantal, sarung bantal nggak pernah diganti, itu bisa ngefek ke menyebabkan itu nggak sih dok? Betul. Waduh, bahaya jadi banget apa namanya, tungau debu rumah itu kan ada di spray sarung bantal, terus kemudian di karpet yang ada bludrunya. Boneka teddy bearnya Mbak Caca itu yang di rumah. Waduh, itu juga sumbernya. Pasti ada sih dok. Udah dipakai tidur nih, pulang kerja langsung dipeluk. Malam ditemanin tidur, waduh. Jadi kalau tengah malam mitra sehat semuanya tiba-tiba meler, tiba-tiba bersin-bersin, itu coba waspada deh ya. Jadi harus tetap pembersihannya rutin ya, enggak sih dok ya? Betul. Oke, kalau untuk dari baju yang kita gunakan sendiri kemungkinan juga bisa nggak sih dok untuk menelarkan rinitis ya dok ya? Iya bisa. Namanya human dander. Jadi serpihan kulit manusia. Kadang-kadang itu ya teman-teman kita yang mahasiswa itu kalau udah capek langsung tidur brek, nggak pakai acara mandi kan. Nah itu bisa menjadi pencetus dari rinitis alergi. Karena gini Mbak Caca, menurut penelitian ternyata rinitis alergi itu tinggi pada usia remaja muda sama anak-anak. Waduh. Di mana mereka kan aktivitasnya tinggi tuh. Benar sekali. Aktivitas tinggi, kemudian kebersihan lingkungan juga kurang terjaga. Itu teman-teman kita mahasiswa harap diperhatikan nggih. Oke, itu dia mitra sehat semua ini anak mahasiswa atau pekerja juga nih. Habis shift pagi, kemudian pulang nggak ganti baju, besok masih dipakai, tapi kayaknya nggak deh. Kita mitra sehat yang dari Sekartini semuanya pada bersih-bersih ya dok ya. Oke, ini sambil menunggu untuk kita bahas selanjutnya, saya mau cek dulu nih yang ada di Instagram. Sudah ada penanyakah nih? Buat teman-teman mitra sehat semuanya yang sedang menonton di Instagram maupun di YouTube, channel YouTube RSUD Kartini, boleh bertanya. Mumpung bertemu langsung sama dokter spesialisnya, boleh dibukakan dulu ke yang Instagramnya. Apakah sudah ada penanya? Instagramnya dibukain, sudah ada? Oh, ini dari Instagram ada nih, dari Ani Suhendar nih dokter. Boleh kita langsung bacakan saja ya dok ya. Kayak ini, dari Ani Suhendar, pertanyaannya adalah, apakah penderitaan rinitis alergi harus setiap saat memakai masker dokter? Wah, pertanyaannya luar biasa banget nih. Boleh langsung dijawab aja dok? Oh ya, untuk Ibu Ani Suhendar, ya, ini tergantung dari penyebab rinitis alergi kita, Bu Ani. Kalau memang kita itu alergi pada misalnya debu rumah atau misalnya tungau gitu, dan kita pekerjaannya memang seputar itu ya, saya sarankan untuk pakai masker. Tetapi kalau misalnya kita alerginya, sumber alerginya lain ya, saya kira sih tidak perlu. Tidak perlu ya dok ya. Tergantung dari hasil nanti tes alerginya kita apa alerginya, yaitu yang nanti kita hindari Mbak Caca. Oke, baik. Jadi tetap Bu Ani tetap harus
Yang pertama untuk mencegah lebih baik sih memang penggunaan masker ya dok ya, agar tidak bertambah lagi nggak sih dok jadi penyebab-penyebab yang lainnya. Tapi untuk tidak jangka panjang ya dok ya, berarti ada batas waktu nggak sih? Misal nih dok, dalam waktu 1 jam atau sehari 2 hari kita udah bersin terus tapi belum dilakukan pengobatan nih, apakah nanti akan semakin parah nggak sih dok untuk rinitis alerginya kalau tidak segera diobatin? Jadi gini Mbak Caca, rinitis alergi itu memang bukan penyakit yang berbahaya, tetapi dia nanti bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang, itu dari komplikasi itu yang agak berbahaya ya Mbak Caca. Jadi komplikasi tersebut, misalnya yang pertama adalah munculnya polip hidung. Waduh, jadi polip itu adalah seperti tumor jinak yang muncul di hidung akibat dari reaksi alergi yang terus menerus. Kemudian yang kedua bisa terjadi sinusitis. Nah itu sinusitis. Mungkin nanti kesempatan yang lain kita bahas sinusitis ya Mbak Caca ya. Jadi sinusitis ini yang berbahaya sehingga nanti bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Kalau sudah terjadi sinusitis, ya alangkah baiknya langsung berobat secara teratur ke spesialis THT. Selain itu, komplikasi yang lain mitra sehat itu ada yang di telinga. Nah, sehingga menyebabkan telinga kita tuh grebek-grebek. Di mana jadi ada suara grebek gitu. Di mana kalau kita lihat itu di di kavum timpani atau di rongga telinga kita bagian tengah itu terisi cairan. Wow. Iya, karena kan bengkak tiap hari itu, ya kan? Rinitis alergi kan dia bengkak kan, tiap hari sehingga nggak nyaman pendengaran jadi turun. Jadi kalau misalnya anak sekolah nggak dengar bapak guru, ibu gurunya menerangkan ya wal maklumat karena memang dia tidak mendengar. Karena akibatnya dari rinitis alergi itu ya dok ya. Waduh. Makanya kualitas hidup kita bisa menurun gara-gara rinitis alergi itu Mbak Caca. Itu sangat bahaya banget. Berarti tema kita pada pagi hari ini sangat tepat banget nih ya dok ya, bahas rinitis alergi. Komplikasinya udah dapat berbahaya banget itu ya dok. Sampai ke kuping, dari hidung sampai ke kuping loh mitra sehat itu. Iya betul. Sangat-sangat bisa mengganggu pendengaran ya, udah flu bersin-bersin menjalar lagi ke telinga. Waduh, oke. Begitu ya Ibu Ani ya untuk penjelasannya dari dokter THT. Terima kasih sudah bertanya. Nih kita akan lanjut lagi. Ternyata penggemar Mitra Sehat Podcast pada pagi hari ini banyak sekali dokter. Alhamdulillah ya. Oke, kita akan bertanya lagi. Dari mana dulu nih? Yang Bapak Agus Santiko nih yang ada di YouTube telah bertanya, apakah perubahan cuaca atau polusi udara dapat mempengaruhi kondisi ini dokter? Boleh dijelaskan? Baik, untuk Bapak Agus Santiko. Jadi untuk perubahan cuaca dan polusi udara itu bukan menyebabkan rinitis alergi secara langsung, tetapi dia memperberat. Ya, yang lebih tepatnya itu dia bisa menyebabkan namanya yang satu lagi, rinitis vasomotor. Waduh. Rinitis vasomotor itu apa? Karena ada iritan. Itu kan seperti perubahan cuaca, misalnya dingin, terlalu dingin, terus yang terlalu panas, misalnya kita pergi umroh gitu di Arab Saudi itu kan panasnya luar biasa ya. Lah itu bisa mengiritasi mukosa hidung. Nah itu terjadi sehingga menjadi rinitis vasomotor. Lah kalau kita memang punya rinitis alergi, lah perubahan cuaca itu memperberat. Jadi bukan penyebab utama teman-teman, tetapi itu memperberat. Yang harusnya munculnya ringan, nah begitu ada perubahan cuaca dingin misalnya, nah itu jadi berat ya dok ya. Nah, misal nih dok, kita cross check lagi atau kita nyebar lagi nih dok, tadi soal perubahan cuaca nih, dari siang nih kita pulang kantor nih di jalan panas, ketemu debu banyak banget, apalagi yang rumahnya daerah Melongo tuh debunya lagi luar biasa banget ya. Kemudian kita masuk ke rumah yang ada AC-nya dok, belum bersih-bersih, belum kena debu, itu dapat mempengaruhi lagi nggak sih dok? Atau nanti akan memperberat yang sebenarnya kita udah bersin-bersin di jalan, ketemu dengan suhu ruangan, berarti bisa mempengaruhi juga ya dokter ya? Iya, bisa memperberat itu Mbak Caca. Berarti memang apakah suhu udara juga mempengaruhi ya dokter ya? Mempengaruhi sekali Mbak Caca. Berarti tetap harus nih teman-teman memperhatikan suhu udara, kemudian tetap jaga kebersihan di lingkungan sih yang pastinya ya dok ya. Oke, lanjut lagi dok, masih sanggup untuk menjawab mitra sehat semuanya dok? Nih ternyata banyak banget, luar biasa banget. Kita ucapkan terima kasih nih buat teman-teman mitra sehat yang sudah bergabung. Oke, lagi nih dari Noni Pratiwi nih dokter, masih di YouTube ya, di kolom komentar YouTube nih. Dok, anak saya 5 tahun sering bapil berulang. Sudah saya kurangin makanan UPV, tapi kadang kok masih bapil, itu kenapa ya dok?
ataukah ada indikasi alergi? Adenoidnya juga agak besar dokter. Oke Bu Noni, terima kasih untuk pertanyaannya, bisa langsung dijawab saja sama Dokter Dian. Silakan Dok. Untuk Ibu Noni Pratiwi yang putranya umur 5 tahun ya, yang sering bapil. Jadi ini kita lihat dulu Bu Noni, apakah memang batuk pileknya itu disertai demam atau tidak. Kalau misalnya disertai demam berarti ya itu memang suatu penyakit infeksi virus atau bakteri. Tetapi kalau dia sudah sekian lama tidak disertai demam, kemudian dia muncul pada saat-saat tertentu, misalnya makan itu mungkin makan makanan yang mengandung ini ya, penyedap mungkin MSG ya, gitu ya Dok MSG ya. Ya itu bisa ke arah rinitis alergi. Oh, bisa juga ya Dok ya? Ya, dan memang rinitis alergi itu salah satu komplikasi yang lain itu adenoid yang besar Mbak Caca. Oh. Seperti yang kita ketahui Mitra Sehat bahwa adenoid itu merupakan salah satu dari amandel, bentuk amandel yang di belakang hidung, itu namanya adenoid. Dan dia itu sebenarnya nanti usia sekitar 14 tahun tuh dia akan regresi itu akan menghilang, mengecil. Tetapi pada beberapa anak dengan rinitis alergi dia itu akan tetap besar. Tetap besar ya Dok. Sehingga nanti akan mengganggu penghidunya, kemudian akan pilek, berulang kali dan sebagainya. Itu. Berarti memang sebenarnya makan ciki-ciki pun itu termasuk bisa menyebabkan rinitis alergi ya Dok ya? Bisa Mbak Caca. Waduh, bahaya, saya juga masih punya anak kecil-kecil Dok. Jadi untuk Mitra Sehat semuanya nih yang sedang menonton yang masih punya anak-anak usia balita, untuk mengurangi ciki-ciki ya, nanti akan penyebabnya itu jangka panjang juga ya Dok ya? Betul. Kalau sudah tadi rinitis alergi, kemudian menjalar ke adenoid, kemudian juga nanti telinganya juga bisa mempengaruhi, itu berarti sebaiknya dikurangin saja ya Dok ya untuk makan ciki-ciki. Kemudian memang kita harus menjaga diri, mawas diri nih Dok ya, agar tidak terkena yang seperti itu. Untuk mengapa ya Dok? Untuk kita agar bisa mencegah nih untuk makanan sendiri nih, bisa nggak sih? Atau ada tips nih dari Dokter Dian untuk dari makanan atau multivitamin, kita harus menjaga kesehatan dari apa saja sih agar terhindar dari yang namanya rinitis alergi Dok? Ya, terutama mungkin pada anak-anak ya Mbak Caca ya. Benar sekali Dok. Jadi pada anak-anak dengan rinitis alergi itu dia itu lebih sensitif dibanding anak lain. Mungkin anak tetangga kita kita biarkan diumbar-umbar aja sehat walafiat, tapi mungkin anak kita dikit-dikit sakit, lah itu berarti kan dia lebih sensitif. Jadi Mitra Sehat mungkin perlu kita perhatikan asupan makanan yang dikonsumsi anak-anak kita. Terutama sekarang tuh kan banyak makanan yang ber-MSG. Nah itu kalau saya sarankan sih dihindari saja, bukan dikurangi loh Mbak Caca. Dihindari. Waduh, dihindari malah termasuk teman-teman kalau kita masak itu kalau kita punya anak kecil janganlah dikasih MSG seperti merek-merek tertentu. Kalau saya sarankan kembalilah kita ke yang kita dahulu gula, garam, berambang, bawang, empon-empon. Soalnya kalau kayak gitu rasanya kurang enak, kurang mantap gitu lah Dok ya. Padahal sebenarnya itu akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh semuanya ya Dok ya. Oke, seperti itu tadi ya Mbak, untuk pertanyaannya sudah dijelaskan sama Dokter Dian. Tentu saja untuk mengetahui lebih lanjut tentang kesehatan anaknya jenengan, kalau sudah mulai ada tanda-tanda langsung saja datang ke RSUD RA Kartini. Jenengan bisa langsung konsultasi bersama Dokter Dian ke Poli THT, bisa menggunakan BPJS dan juga cara bayar umum. Dan juga untuk ibu-ibu nih yang mau periksain anaknya ke dokter spesialis THT, kini sekarang sudah hadir ada Poli Sore spesialis THT, bisa menggunakan BPJS dan juga cara bayar umum gitu ya Dokter ya. Kita lanjut lagi nih Dok, pertanyaannya masih banyak banget ternyata nih. Masih setengah jam ya, oke. Baik, ini penanya melalui laman Instagram Dok, gantian lagi nih dengan Mbak Monda Tohru. Dokter, kalau keseringan pilek karena alergi, terus ada kayak daging di hidung gitu, apakah harus diambil atau bisa dikempesin Dok? Unik banget nih Dok pertanyaannya. Gimana Dokter, boleh dijelaskan? Langsung saja. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan ya Mbak Caca, salah satu komplikasi dari rinitis alergi itu kan ada polip. Ya, polip itu memang seperti daging tumbuh ya teman-teman Mitra Sehat. Tetapi memang bentuknya khas ya. Dan ini kalau saya sarankan sih Mitra Sehat, Anda ke
ke poli THT aja, nanti kita deteksi apakah itu betul-betul polip atau karena pembengkakan saja. Kalau polip memang harus diambil ya, karena itu kan mengganggu, itu kan tidak semestinya ada. Tetapi kalau misalnya hanya pembengkakan, mungkin kita bisa berikan obat kortikosteroid yang topikal. Oke, biar dia bisa mengempes gitu ya Dok ya. Begitu Mbak Monda, sebaiknya nih langsung saja main ke Rumah Sakit Kartini, nanti ketemu sama Dokter Dian untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu ya Mbak Monda. Lanjut lagi dokter, masih lagi ya dokter, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Ya, boleh. Ini banyak banget yang bertanya, terima kasih untuk apresiasinya kepada mitra sehat semuanya nih, berarti banyak yang sedang menyaksikan kita dokter. Oke, lanjut nih dari Bu Mutia Akilabkari. Izin bertanya dokter nih, kalau suka mimi es, bisa bikin kambuh rinitis nggak ya dok? Mimi es saya juga sering, apalagi musim panas kayak gini dokter nih. Kayaknya es teh 3.000 enak banget ya Bu ya. Boleh jelaskan dok? Ya, untuk Ibu Mutia, jadi kalau tergantung ininya, kandungan esnya tuh, Mbak Caca. Jadi kalau misalnya memang plain saja, air es saja, itu tidak merupakan penyebab dari rinitis alergi, tapi dia memperberat. Kita sudah punya rinitis alergi, begitu minum es langsung kambuh, seperti itu. Tetapi kalau misalnya air es yang ada pemanis buatannya, nah itu bisa, kalau kita tidak tahan terhadap pemanis buatan ya bisa kambuh rinitis alergi kita. Iya, sayangnya kita nggak bisa menebak ya dok ya, ini apakah ada pemanis buatannya. Kayaknya kalau udah diminum, udah melegakan banget, udah seger minum es, gitu ya. Seger dok, udahlah, abis itu nanti 5 menit kemudian baru hacim. Waduh, saya minum apa ya tadi ya? Ternyata memang seperti itu Bu Mutia ya. Sebaiknya dikurangin nggak sih dokter nih mimi esnya? Ya, dikurangin aja deh, supaya kita hidup lebih sehat ya. Iya, apalagi yang manis-manis Bu Mutia ya, nggak usah dimimi dulu, dikurangin dulu ya. Oke, baik nih. Lagi nih dokter, satu kali pertanyaan lagi, kemudian kita lanjut ke perbincangan kita pada pagi hari ini nih dok nih. Dari CKPLL8. Ini masih dari Instagram ya. Oke, kalau pilek bolehkah menghirup uap air hangat untuk mengurangi gejala? Iya dokter, nih bisa, wah ini udah menginspirasi banget nih, mungkin boleh dijelaskan lagi sama dokter Dian. Ya boleh. Untuk menghirup uap air hangat tuh gimana dokter? Ya. Kalau untuk menghirup uap air hangat ya boleh-boleh aja Mbak Caca. Tapi kadang-kadang ya mitra sehat, kita itu ada yang sensitif sekali sehingga itu bisa mengiritasi mukosa hidung kita. Jadi kalau misalnya nanti mitra sehat nanti menghirup uap air hangat dan merasa tidak nyaman, ya sudah stop aja. Gitu ya. Jadi sebaiknya untuk lebih lanjut mendingan tetap bertanya kepada ahlinya ya dokter ya. Tetap diperiksa dulu. Oh, tetap diperiksa dulu tentunya mitra sehat. Jangan ketika kita udah pilek, misalnya pilek nih atau bumpet nih, mending saya pakai alat-alat tertentu untuk menghangatkan hidung biar nanti bisa berhenti. Gitu juga sebaiknya enggak ya dokternya, tetap harus dikonsultasikan dulu nih mitra sehat. Begitu Bapak CKPLL8 ya. Oke, lanjut lagi nih dokter. Satu penanya lagi deh. Dari Mbak Bidan Juwita nih. Apakah rinitis alergi adalah penyakit yang dapat diturunkan? Oh, tadi udah sedikit dijelaskan ya dokter ya, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi. Ini sampai keturunan berapa mungkin dok? Untuk penyakit rinitis alerginya nih, waduh. Ya, untuk Ibu Bidan Juwita, ya, jadi kalau rinitis alergi seperti yang tadi saya sampaikan ya, Ibu, jadi memang ini adalah penyakit keturunan, secara genetik akan diturunkan. Lah, bisa dengan bentuk yang sama atau yang berbeda Mbak Caca. Jadi misalnya eyangnya itu ada asma, alergi pada paru, ngik. Lah, orang tua kita misalnya dermatitis alergika atau biduren. Lah kita bersin-bersin rinitis alergi. Itu bisa. Itu semua itu adalah contoh-contoh dari alergi yang dapat diturunkan. Oh gitu ya dok ya. Berarti memang bisa jadi beda, bisa hadiah yang sama, kemudian bisa berbeda dari eyang, dari nenek, dari uyut-uyut pun. Wah, berarti kuncinya nih Mbak Bidan Juwita, kita tetap harus jaga kesehatan mulai dari sekarang banget ya dia. Mumpung masih muda nih, dihindari nih supaya tidak kena rinitis alergi. Begitu ya dokter ya? Supaya tidak kambuh. Supaya tidak kambuh juga, berbahaya banget ya dok ya. Berarti itu sebenarnya kambuh-kambuhan ya dok ya? Kambuh-kambuhan. Kan tergantung dari apakah alergennya kena sama kita apa enggak, Mbak Caca. Nah, kalau misalnya, makanya penanganan rinitis alergi itu yang pertama adalah avoidance, menghindari penyebab.
Lah, menghindarinya bagaimana kita taunya? Ya tes alergi itu Mbak Caca. Iya, paling penting memang harus tes alergi gitu ya dokter ya. Tentu saja kuncinya tetap harus pengobatan, pemeriksaan dulu, dan untuk mengetahui lebih dalam nih sebenarnya ini beneran rinitis alergi atau tadi influenza. Tapi kita sudah dapat ilmu nih dari perbincangan kita pada pagi hari ini bahwa perbedaan antara influenza dan juga rinitis akut itu berbeda ya dok ya. Ya, beda. Kemudian kita masih pertanyaan lagi atau masih kita lanjut lagi ke penanganan nih dokter? Kita mungkin pertanyaan dulu lagi ya dok ya. Masih banyak banget nih ya Allah, luar biasa banget ternyata. Oke, dari Bu Novi. Masih di laman Instagram ya pertanyaannya ya. Pagi Dokter Dian, apakah rinitis alergi ada hubungannya dengan asma? Terima kasih. Ya. Oke, boleh langsung dijelaskan dokter? Baik, untuk Bu Novi, memang ada hubungannya, dua-duanya sama-sama reaksi alergi. Jadi kalau misalnya kita punya rinitis alergi, kemudian tidak tertangani dengan baik, kemudian nanti semakin parah sehingga nanti bisa ke arah paru-paru, sehingga menjadi asma itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin banget ya. Berarti kalau udah ada tanda-tanda nih Bu Novi nih, misal udah bersin-bersin, kemudian mungkin dadanya terasa sesek ya dok ya, atau mungkin nafasnya lebih sulit, itu sebaiknya memang harus dibawa ke pemeriksaan ya dok ya. Betul, begitu sekali. Oke, kita pembahasan pagi ini sangat menarik banget dok. Saya jadi tahu dan jadi paham nih sebenarnya influenza atau rinitis alergi itu seperti apa. Kemudian kita bisa mawas diri juga nih. Ini bagaimana sih supaya kita tidak terkena rinitis alergi nih dokter. Dari semua penjelasan itu tadi dok, untuk penanganannya kan tadi sudah dijelaskan. Kemudian pencegahannya nih dokter bisa dijelaskan sedikit lagi nih sebenarnya agar kita terhindar dari rinitis alergi itu seperti apa sih dokter? Jadi untuk pencegahannya memang yang pertama adalah kebersihan ya. Benar sekali. Dari kebersihan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan itu juga mempengaruhi. Terus kemudian yang kedua adalah karena ini ada hubungannya dengan sistem imun. Nah, jadi kita harus menaikkan imun kita, yaitu dengan cara makan makanan sehat, hidup sehat, olahraga sekitar 15 sampai 30 menit setiap pagi. Oke, berarti itu yang paling utama memang kita harus menjaga daya tahan tubuh, kemudian makan yang sehat tadi ya dok ya, non MSG, nggak usah mimi es ya Bu Mutia ya, mimi es, tapi sebenarnya enak banget. Kemudian juga tetap harus menjaga kebersihan tentunya. Mungkin sarung bantal ya dok ya harus sering diganti biar nggak kena berdebu. Atau yang punya hewan-hewan gitu dok, berarti betul. Cukup dihindari atau sering dirawat apa gimana nih dok? Iya, jadi kalau kita misalnya kita tuh alergi dengan bulu kucing, sedangkan kita tuh sangat suka sekali dengan kucing ya, kalau saya sarankan coba dikasih ruangan tertentu untuk kucing kita. Gitu. Jangan serta-merta misalnya dia duduk di sini kucingnya, kemudian dia merontokkan bulunya, dia pergi, kita duduk sini ya kena kita. Iya dok. Untuk rinitis alergi. Kayaknya juga saya pernah tahu nih dok, kayaknya ada kucing itu ya bersin-bersin gitu, dia bisa nularin nggak sih dok? Jadi hacim gitu. Saya juga nggak tahu, kadang ada yang tiba-tiba muntah kucing, makanya saya sih nggak termasuk suka kucing ya dok ya. Tapi saya pernah melihat ada kucing yang seperti itu juga bisa menularkan ke manusia juga nggak sih dok? Itu beda itu. Beda ya. Berarti mungkin dia dengan rinitis alergi beda ya dok ya. Tapi perlu diwaspadilah yang punya kucing-kucing atau punya hewan-hewan yang mungkin punya bulu agar tidak terkena oleh kita-kita yang di sekitar sebagai manusianya ya dok ya. Tetap harus itu tadi jaga kebersihan. Oke, lanjut lagi nih dok. Ada pertanyaan dari Anya nih, apakah bahayanya apabila pilek tidak sembuh-sembuh dok? Nih, pileknya nggak sembuh-sembuh dok nih, apakah mungkin udah setengah bulan atau 1 bulan kadang pileknya nggak sembuh-sembuh? Itu harus gimana nih dokter nih? Itu ya untuk Ibu Anya ya. Jadi untuk pilek tidak sembuh-sembuh kalau dalam konteks rinitis alergi ya memang nanti akan terjadi komplikasi yang tadi saya sampaikan Mbak Caca. Yang berbahaya itu ya komplikasinya itu Ibu Anya. Jadi kalau misalnya nanti kok sampai terjadi sinusitis dan kita juga tidak aware dengan diri kita, tidak memeriksakan diri ya itu nanti bisa kemana-mana karena sinusitis kan infeksi mbaknya. Infeksi ya? Bisa benar infeksi sekali. Bakteri atau virus, nah itu kan yang berbahaya karena itu. Nah itu dia, benar sekali ya. Berarti memang
Intinya adalah tetap harus menjaga diri. Kita udah tahu nih, sebenarnya kita punya warning juga di tubuh ya dok ya. Kalau kita udah merasa tidak enak, udah merasa badan kita nggak enak, udah lebih dari beberapa hari, mungkin memang sebaiknya harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis ya dok ya untuk melakukan pengobatan. Tentunya melakukan pemeriksaannya di RSUD RA Kartini ya dokter ya. Nanti akan ketemu dokter Dian. Oke, kita kembali lagi nih di YouTube, channel YouTube nih dok. Masih banyak banget pertanyaan ini dari Mbak Nabila Zibriza Faresha. Di dekat rumah saya ada perbaikan jalan. Nah nih, mengakibatkan jalanan sangat berdebu. Apakah hal tersebut bisa memicu rinitis dokter? Apakah efeknya pada kesehatan saya jika terpapar dalam jangka waktu panjang? Wah menarik banget nih dok. Boleh dijelaskan nih? Ya betul Ibu Nabila ya. Jadi untuk debu di jalan ya itu cenderung ke iritannya. Jadi mengiritasi mukosa hidung kita, jadi cenderung ke rinitis vasomotor. Tentu saja kalau mukosa hidung kita tuh teriritasi terus-menerus, ya tentu saja akan yang pertama adalah mengganggu aktivitas kita. Benar sekali. Terus yang kedua adalah terjadi komplikasi-komplikasi lain. Ya, komplikasi itu yang tidak kita harapkan ya, benar sekali, Mbak Caca. Jadi seperti yang tadi ada sinusitis dan sebagainya itu merupakan komplikasi yang berbahaya. Yang berbahaya ya dok. Untuk pencegahannya sendiri tuh paling aman kita apa? Menggunakan masker dok? Iya, tentu saja kita menggunakan masker. Kita tidak mungkinlah mencegah perbaikan jalan ya. Stop, tidak usah diperbaiki jalannya. Nanti nggak jadi mulus jalannya. Gitu ya dok ya. Begitu Mbak Nabila. Jadi mending amannya pakai masker ya dok ya. Tapi juga maskernya harus sering diganti. Nggak boleh tetap itu dipakai seharian gitu, enggak ya, karena terutama yang masker yang kain itu loh Mbak Juwita. Iya, benar sekali. Nah kalau kita alergi dengan itu bulu-bulu kain ya kita malah kena alergi itu. Kalau zaman dulu zaman COVID kan memang pakainya masker kain ya dok ya, mending itu dihindarin aja lah ya, mending kalau bisa beli pakai masker medis gitu ya dok ya. Itu nanti tetap harus penggunaannya selalu diganti. Benar sekali. Dokter, saya masih penasaran sebenarnya nih dok, untuk yang rinitis alergi sendiri nih dok ya. Kan zaman sekarang kayaknya ada banyak produk-produk yang kalau kita bersin-bersin, kemudian pencucian kita karena sering nonton TikTok lah ya dok ya. Ada bersin-bersin kemudian terasa gatal, jadi dibersihin sendiri dok. Pakai cairan NaCl mungkin kemudian dikasih kalau enggak zaman-zaman sekarang anak-anaknya pirik dikasih spet yang paling gede, dimasukin ke bayi, cos gitu, terus nanti keluar kayak gitu. Sebenarnya itu bahaya nggak sih dok? Itu sih malah bagus ya. Oh bagus malahan. Jadi teman-teman mitra sehat, jadi kan karena alergen-alergen itu nempel di mukosa hidung kita, ya memang alangkah baiknya kalau kita membersihkan secara berkala ya. Jadi misalnya bangun tidur kita cuci hidung, terus kemudian nanti kita pulang dari luar rumah, pulang dari sekolah, dari kerja, cuci hidung lagi. Nanti mau tidur cuci hidung lagi. Insya Allah nanti kalau bersihkan tidak muncul gejala alerginya. Aman ya dok ya. Sama satu lagi dok. Ini kayaknya masih tradisional banget. Jadi ada kalau misalnya udah tahu nih, sebenarnya kita nggak tahu nih rinitis alergi atau kita influenza, batuk, pilek yang berkepanjangan dok. Anak-anak zaman dahulu ya, nggak ada yang zaman sekarang katanya dibawa ke laut dok, karena air lautnya itu asin, bisa jadi bersihin yang pilek terus jadi sembuh. Itu gimana dok? Mitos-mitos seperti itu bisa menjawab pertanyaan mitra sehat mungkin? Sebenarnya cuci hidung NaCl itu kan air laut. Air garam, tapi dia steril. Jadi lebih oke yang cuci hidung dengan air steril itu Mbak Caca. Tapi karena kita sekaligus melihat pemandangan laut ya, oke lah, monggo lah kalau itu sih. Berarti boleh nih ya dok ya, nggak apa-apa ya. Berarti dibenarkan mitos seperti itu dok ya? Ya nggak masalah sih, tidak ada jeleknya. Karena air laut katanya asin, kemudian nanti kalau udah dicuci di laut, mandi di laut itu jadi pileknya hilang. Kan laut sekarang kan udah kotor-kotor ya dok ya? Iya, seperti yang zaman dulu Mbak Caca. Jadi kalau saya sih nggak usah jebur-jebur lah, misalnya menikmati di pinggir-pinggir pantai ya monggo, nggak apa-apa. Begitu ya dokter. Wah penjelasannya menarik banget nih. Saya masih mau melihat lagi para penonton setia mitra sehat yang masih menyaksikan kita nih dok nih. Ada pertanyaan dari Elisha Dipta. Anakku selalu bersin-bersin setiap pagi juga bersin, pas lagi keluar rumah terus
juga bersin-bersin pas lagi keluar rumah. Oh, di rumah juga bersin, Dok. Setiap hari. Kemudian kalau kena matahari itu bersin-bersin juga. Apakah ini rinitis alergi, Dok? Mungkin bisa dijelaskan kepada Bu Elisa yang sedang bertanya. Ini bisa juga terjadi, Ibu Elisa. Jadi tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya itu masih nempel ke badan kita, ya pasti kita akan selalu bersin-bersin. Waduh. Gitu. Tetapi kalau nanti penyebabnya menghilang, nah ini kita sehat. Wong kita tuh sebenarnya sehat kok. Cuma karena kita lebih sensitif dibanding orang lain aja. Jadi kita terus muncul gejala-gejala muncul gitu ya, Bu Dok ya. Berarti gini, bisa dijadi kalau matahari, kadang kan kalau kita pilek terkena matahari, jadi kayak berkurang lah, Dok, bampetnya nih salah satu mungkin ya. Tapi ada juga beberapa yang malah bisa menyebabkan tambah parah ya, Dok ya, rinitisnya itu. Kalau dari sebenarnya enggak tambah parah sih, tapi tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Jadi misalnya misalnya dia alergi dengan serbuk sari bunga misalnya. Sedangkan rumah dia penuh dengan taman bunga, ya kan? Lah, baik di dalam rumah ada taman bunga, ada di pot. Di luar rumah juga ada. Lah, otomatis di dalam dan di luar ada sinar matahari tetap aja dia bersin-bersin. Karena dia kan alergi, sumbernya alergi itu tidak hilang. Berarti memang sangat mempengaruhi banget. Jadi alergi sangat berbahaya banget, bisa ditularkan dan bisa dapat dari mana aja ya, Dok ya. Dari serbuk bunga, dari jalan juga karena debu. Waduh, ini sangat-sangat kita harus waspadai banget nih ya, Dok ya. Perbincangan kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat banget nih buat mitra sehat semuanya. Baik, oke, mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaannya. Udah nggak ada pertanyaan lagi yang perlu kita bacakan, Dokter. Masih ada tapi mungkin belum sempat kita bacakan untuk pada pagi hari ini. Untuk mitra sehat semuanya yang masih bingung, yang masih bertanya-tanya, apa sih rinitis alergi itu? Ini kenapa sih saya pilek berkepanjangan? Kenapa sih saya batuk terus-menerus? Mungkin bisa langsung ke RSUD Era Kartini untuk bertemu Dokter Dian lebih lanjut, melakukan pemeriksaan agar pengobatannya bisa tepat sehingga gejala yang mitra sehat semua alami bisa terobati. Seperti itu, Dokter. Untuk menutup perbincangan pada pagi hari ini, Dokter bisa menjelaskan sedikit tentang rinitis alerginya, Dokter? Monggo. Baik. Jadi teman-teman mitra sehat, rinitis alergi itu bukan suatu penyakit yang berbahaya, tetapi dia bisa diturunkan ya, dan ke anak kita, ke cucu kita. Dan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Jadi prestasi kerja, prestasi belajar itu sangat mempengaruhi. Tetapi dia tidak berbahaya. Kalau kita tidak menangani dengan tepat, maka akan terjadi komplikasi-komplikasi yang akan berbahaya. Nah, itu. Sehingga penanganan yang tepat dan cepat itu diperlukan. Monggo, kalau mitra sehat perlu penanganan lebih lanjut, silahkan datang ke Poli THT di RSUD Era Kartini, Jepara. Oke, terima kasih banyak Dokter Dian. Pada pagi hari ini penjelasannya sangat luar biasa banget. Untuk mitra sehat semuanya sangat informatif dan juga mudah dipahami. Jadi tahu nih sebenarnya rinitis alergi itu seperti apa. Oke, baik nih untuk mitra sehat semuanya yang telah bertanya pada pagi hari ini akan mendapatkan hadiah menarik. Terima kasih untuk sudah melakukan pertanyaan dan juga sudah dijawab langsung. Hadiahnya dapat diambil di informasi di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Ada 3 penanya yang terbaik yang akan mendapatkan hadiahnya. Begitu. Terima kasih banyak Dokter Dian atas penjelasannya. Ini saya akan membacakan dulu, Dokter ya, permisi. Untuk 3 yang mendapatkan hadiah yang telah bertanya di kolom komentar tadi di Instagram maupun di laman YouTube. Yang pertama ada Mbak Noni Pratiwi. Halo Mbak Noni Pratiwi. Selamat jenengan mendapatkan hadiah menarik nih dari RSUD Era Kartini. Kemudian ada Mbak Elisia Dipta dan juga Mbak Monda Tohru. Boleh ambil di informasi di RSUD Era Kartini Kabupaten Jepara pada saat jam kerja ya, para pemenang semuanya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Dokter Dian penjelasannya. Kemudian buat mitra sehat semuanya
Ini adalah perbincangan yang sangat menyenangkan banget, informatif banget. Kemudian dapat dari narasumber yang sangat expert banget di bidangnya. Saya berterima kasih banget sama Dr. Dian yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga setelah ini kita lebih jadi peka nih terhadap gejala-gejala yang mungkin selama ini dianggap sepele ya dokter ya. Betul. Untuk segera langsung ditindaklanjuti. Jangan lupa untuk mitra sehat semuanya untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan lainnya. Mitra Sehat dapat terus mengikuti media sosial RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara di channel YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Sebelum kita tutup, izinkan saya dulu membacakan satu pantun nih penutup pada pagi hari ini ya dokter. Izin ya dok ya. Bantu dibilang cakep ya dok. Oke. Hidung gatal jangan digaruk. Bersin-bersin terasa perih di pagi hari. Jaga kesehatan, jangan terlambat bertindak agar terhindar dari rinitis alergi. Oke, saya Dwi Novianti beserta Dr. Dian mengucapkan terima kasih atas pemirsa semuanya yang telah menyaksikan. Tim PKRS dan Pemasaran Humas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mitra sehat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.